Hai teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang Active Object dan Shape and Format. Pembahasan pertama yang kita lakukan yaitu membuka screen navigator. Pada screen ini kita akan membuat sebuah tombol dengan button. Nah, pada bagian properties kita bisa mengubah nama dan ukurannya sesuai yang kita inginkan. Di sini saya akan menulis tagnya dengan nama home. Dan pada grafik kita akan membuat animation comment. Fungsinya apa? Di sini tombol home ini akan kita buat tipe open screen. Dan screen yang kita pilih yaitu screen home. Jadi saat tombol ditekan, dia dapat menampilkan screen home. Kemudian kita akan membuat sebuah tombol baru. Fungsinya ini untuk membuka screen Active Object. Jadi kita akan mengubah namanya menjadi Active Object. Di sini kita akan tutup screen navigator, lalu kita simpan. Kita akan membuat screen baru dengan cara save as. Kita buat file name-nya menjadi Active Object. Jadi fungsi button yang sebelumnya bernama Active Object akan menampilkan screen Active Object yang kita buat ini. Di sini kita mendesain tampilan screen Active Object agar lebih menarik. Setelah hasil desain selesai, kita silang dan kita simpan screen-nya. Lalu kita akan mendesain screen home. Di sini saya akan membuat tulisan home, kemudian ada penggunaan button sebagai switch dan juga menggunakan circle. Setelah selesai, kita akan simpan screen home. Kita akan buka screen navigator. Pada tombol Active Object, kita akan membuat tipenya menjadi open screen untuk Active Object. Pada tahap ini, kita akan mendesain screen header. Di sini kita akan tambahkan simbol exit yang fungsinya untuk menutup tampilan pada saat di run. Kotak yang kita desain pada screen header berfungsi untuk menampilkan waktu, hari, username, dan IP komputer kita sendiri. Dengan script sebagai berikut pada bagian caption. Lalu kita run. Di sini saat kita menekan tombol home akan tampil home, saat menekan tombol Active Object akan menampilkan Active Object dan terdapat username, waktu, dan IP-nya. Pada screen Active Object kita menggunakan teks, dan teks ini kita akan mengubah tulisannya menjadi username. Tanda pagar menandakan berapa banyak huruf yang kita gunakan
atau yang kita masukkan. Kita akan buka teks data link. Teks data link ini akan kita ubah bentuknya menjadi string, sehingga kita bisa menginput nama pada username. Lalu kita akan membuka datasheet. Nah, pada bagian ini kita akan menginput string 1 dengan nama kita sendiri. Ingat, tampilan pada username menyesuaikan dengan inputan yang telah kita buat. Kemudian kita menggunakan teks selanjutnya untuk menampilkan name. Pada teks data link, kita akan mengubah teks ini menjadi tipe data string. Kita akan membuat new string baru dengan namanya string 2, tipenya string. Selanjutnya, kita akan mengubah format name menjadi heksadesimal, sehingga pada bagian teks ini khusus untuk menginput data berupa angka atau menampilkan angka. Sebelumnya, name ini pada datasheet akan kita input pada string 2 menjadi angka-angka yang akan kita tampilkan. Kemudian kita menggunakan tombol button. Di sini kita menulis teksnya sebagai value, sehingga dia akan menampilkan nilai 1 atau 0. Jadi penggunaan tanda pagarnya hanya satu saja. Untuk komennya kita mengubah tipenya menjadi toggle check. Jadi di sini kita mengubah tipe datanya menjadi boolean, karena boolean itu menampilkan nilai 1 atau 0. Pada datasheet kita menginput nilai boolean. Di sini value-nya bernilai 1 saat ditekan. Berbeda dengan teks pada button, kita tidak menggunakan tanda pagar. Namun di sini kita menuliskan tipe datanya. Jadi di sini kita membuat boolean 1, sehingga dia mengeluarkan data sesuai dengan tipenya. Tombol aktif objek, saat tidak ditekan tombol bernilai 1, saat ditekan tombol bernilai 0. Lalu kita tutup. Kita menggunakan teks ini hasil inputan dari tombol value. Jadi saat tombol bernilai 1, teks juga akan menampilkan nilai yang sama. Pada teks data link, kita akan mengubah tipenya menjadi boolean 1. Klik tanda input, sehingga tiap nilai yang berasal dari tombol value akan muncul nilainya pada teks value. Kemudian kita akan menggunakan radio button. Di sini kita akan mengubah nama radio button sesuai yang kita inginkan pada text captionnya. Kita akan membuat 3 buah radio button dengan nama yang berbeda-beda.
Kita menggunakan segi empat. Segi empat ini berfungsi menampilkan teks yang berasal dari pilihan radio button yang kita pilih. Jadi pada saat kita memilih pilihan mekatronika, maka pada kotak akan menampilkan teks berupa mekatronika. Begitu juga sebaliknya, sehingga kita membutuhkan 3 kotak untuk penggunaan segi empat. Mekatronika, kita akan mengubah visibility-nya, di mana dia merupakan keybiasanya berasal dari bagian prodi. Juga untuk kotak elektronika dan kotak robotika. Elektronika, pada bagian visibility-nya kita akan membuat prodi sama dengan 2, di mana pada saat radio button kedua ditekan, kotak elektronika akan ditampilkan. Begitu juga pada kotak robotika, kita membuat visibility-nya prodi sama dengan 3, dan mekatronika sama dengan 1. Ya, jadi pada saat menekan meka akan keluar meka, pada saat menekan elektro akan keluar elektro, dan begitu juga robotika. Kemudian kita akan menggunakan fungsi checkbox. Sama seperti penggunaan radio button, checkbox juga seperti itu. Dan di sini ada terdiri dari 3 checkbox, masing-masing memiliki nama yang berbeda. Pada bagian teks menyesuaikan dengan namanya, seperti HME dengan nama CK HME. Kotak untuk menampilkan teks dari pilihan checkbox yang kita pilih. Bedanya penggunaan segi empat pada radio button dengan checkbox, pada bagian visibility-nya itu mengikuti dengan tag yang sudah dibuat.
Kemudian kita menggunakan combo box. Pada bagian label combo box, kita akan memberi inputan tampilan pada combo boxnya. Jadi kita akan masuk hal-hal apa saja yang akan ditampilkan pada combo box. Seperti lantai 1, lantai 2, dan itu akan ditampilkan nanti. Kemudian kita menggunakan teks yang kita buat dengan label combo box. Combo box ini akan kita ubah tipenya menjadi string. Kita akan membuat post combo. Post combo ini adalah urutan keberapa. Jadi lantai 1 itu adalah urutan ke-0, lantai 2 itu urutan ke-1, dan seterusnya. Label menampilkan nama tampilannya, sedangkan post combo menampilkan urutan lantainya, urutan datanya. Berikut hasil dari penggunaan combo box. Saat menekan lantai 3, dia akan menampilkan box lantai 3 dan post kombonya 2. Membuat screen baru yang bernama Active Object 2. Ini kita akan menggunakan list box dan message. Berikut pengerjaannya. Seperti combo box, kita harus membuat data dulu untuk apa yang akan ditampilkan pada list box.
Hanya pada penggunaan ini, pada list box, kita akan menginput angka berapa yang akan ditampilkan. Dan pada kotak list box akan menampilkan kata atau kalimat sesuai dengan inputan urutan yang kita pilih. Dan pada bagian write box, dia akan memunculkan data pilihan kita. Sebenarnya pada read list box kita beri nilai 1, dia akan memunculkan kipas on. Jadi kipas on akan diberi warna tersebut dan white box akan menampilkan tampilan nilai 1. Dan screen navigator kita akan menambah tombol baru, yaitu untuk membuka screen Active Object 2. Jadi kita akan memberi nama Active Object 2 pada tombol yang baru. Berikut penggunaan measures. Jadi sama seperti langkah-langkah sebelumnya, datanya harus kita input terlebih dahulu, baru bisa menampilkan pilihan dari data yang terinput. Pembahasan kedua, menggunakan Open Polygon untuk membuat sebuah gambar kapal, dan ini merupakan gambaran bagian bawahnya. Hubungkannya kita menggunakan line. Jadi video kali ini itu membahas tentang grafik dan apa fungsi-fungsi shape yang terdapat pada view grafik. Ada line, open polygon, terus ada kotak, dan penggunaan kotak pada desain yang saya buat itu untuk jendelanya. Kemudian ada circle atau oval.
blok lingkaran bawah paling kiri dengan kotak atasnya dan posisi align left, maka dia akan rata pada bagian kirinya. Jika menggunakan center, dia akan rata pada bagian center. Kemudian kita menggunakan disable dialog, itu gambarnya tidak bisa diubah-ubah karena terkunci. Kalau ada fungsi properties, dia akan mengatur warna dan ukurannya. Ini bagian fungsi-fungsi lain yang terdapat dalam editing pada bagian view graphic. Bisa dicoba sendiri apa fungsi-fungsinya pada gambar desain kalian. Terima kasih sudah menonton video ini. Bye bye.